Begitu kita mampu, level kesadaran kolektif ini berkembang bersama, memurni bersama pada level tertentu, maka yang terjadi gemah ripah loh jinawi toto titik tentrem kartorahajo itu betul-betul wujud. Itu yang namanya bumi surgawi, itu yang namanya Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mobil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Itu di situ. Jadi kerajaan keratone langit meduning bumi gitu loh. Ratu adil akan muncul di dalam lingkup rakyat yang sudah semakin memurnikan jiwanya. Tafsir subjektif itu muncul karena pola pikir dan rasa manusianya belum betul-betul murni. Nah, bagaimana supaya murni? Kembali kepada menghayati nafas tadi. Ngelmu itu kalau konek kanti laku, betul mas. Jadi setelah ini, yang paling penting kita, ayolah menikmati nafas baru. Jadi saya pernah punya gagasan, pernah kita jalankan. Apa? Yuk kita kumpul semua dari berbagai latar belakang, kumpul hanya diam, kumpul hanya hening-heneng, wening anteng wes. Bersama-sama kita menyelaraskan frekuensi yang murni. Nah, yang terjadi seringkali antar kelompok sekarang ketika kumpul nggak memurnikan, tapi apa? Tabrak-tabrakan energi, mas. Betul nggak? Iya. Jadi tidak menghilangkan sifat hasrat egoistik, tapi yang terjadi ketika datang lirik-lirikan batin. Loh, mungkin apa batin? Padahal yang dimaksud itu adalah kita tuh sama-sama hadir untuk sama-sama suwung. Bali ngalami ngasuwung bareng-bareng. Murni, tidak punya tendensi. Saya setelah diskusi kemarin, Malang Raya sebagai mata air peradaban, itu 5 tahun yang lalu saya gembar-gemborkan. Karena memang Malang Raya ini secara faktual dipenuhi dengan sendang-sendang Betul. mata air ya, secara geografis, fakta geografis. Tapi secara maknawi, mata air adalah asal-usul, mas. Nah, kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa, itu akarnya itu dari sang Amurwa Bumi dan sang Pratsna Paramita atau Ken Angrok dan Ken Dedes ini, gitu loh. Jadi beliau-beliau manusia-manusia yang tercerahkan. Nah, manusia tercerahkan pasti penuh fitnah. Dibelokkanlah sejarah. Oh iya. Gitu loh. Dibelokkan sejarah. Itu kepentingan kolonial. Membelokkan sejarah sehingga orang salah persepsi terhadap pribadi sang Amurwa Bumi. Bahkan kadang-kadang begini. Wah, aku keturunan Ken Angrok, aku punya legitimasi untuk berbuat kriminal dong. Kan gitu. Ya. Nah, ini sudah semakin salah kaprah gitu. Tapi alhamdulillah, puji syukur, muji Gusti, sekarang makin banyak orang yang melah rasa jatinya, akhirnya menyaksikan bahwa sesungguhnya sang Amurwa Bumi dan juga tokoh-tokoh leluhur kita itu manusia-manusia tercerahkan yang mereka itu sungguh-sungguh adanya adalah kasih dan kecemerlangan akal. Ini momentum, maka saya kemarin malam Jumat Legi itu tiba-tiba muncul, karena saya meyakini tadi Malang Raya adalah mata air peradaban. Ketika dari Malang ini, ya artinya Malang Kuseswara itu apa? Kebatilan tumbang oleh Tuhan. Jadi sudah ada kalimat Malang Kuseswara, nama Malang itu kebatilan tumbang oleh Tuhan. Yang itu di dalam bahasa lain, Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Gitu loh. Jadi ini selaras.
Masalah bahasa bisa berbeda, Iya, iya. tapi selaras isinya, Esensinya sama. esensinya di situ. Nah, leluhur kita, Ken Angrok, Sang Amurwa Bumi itu sebetulnya adalah manusia-manusia yang berusaha untuk melawan angkara murka. Makanya dibelokkan dia difitnah. Iya, iya. Nah, disinilah ketika lingkungan di Malang Raya mata air peradaban ini semakin jernih, vibrasi getaran positifnya akan menggetarkan seluruh Jawa dan Nusantara. Maka penting ada gerakan Malang Raya Wening Manunggal. Jadi kan kemarin dalam diskusi Nyun Sewu kan juga disebutkan betapa di Malang itu yang dalam Sewu sulit untuk konstruktif ya. Bahkan begini, saya ketemu sama seorang doktor budayawan, dia mengatakan karena melihat saya orang Jogja ya, Iya, iya. wah Jogja itu enak karena ada keraton sehingga orang bisa manut, orang itu bisa punya sistem begitu. Kalau di Malang kata dia itu susah, nggak punya ini. Saya katakan, loh justru pertama tadi Malang Raya adalah mata air peradaban. Justru sangat super istimewa, bukan hanya istimewa, sangat istimewa. Karena apa? Di Malang Raya tertuntut dan tertuntun manusia-manusianya untuk apa? Rajane kuwi ya diri sejatine dewe-dewe. Masalahnya adalah kita perlu mencapai level kesadaran, kemurnian untuk betul-betul menemukan diri sejati masing-masing. Ketika masing-masing itu menemukan raja semestanya dalam diri masing-masing, yang terjadi konstruktif, Mas. Ketemu orang tuh langsung bisa klik-klik-klik, peran fungsinya tahu, karena masing-masing itu adalah dituntun oleh raja sejati. Bukan raja ego, Iya, iya, iya. bukan raja subjektif, Oke, oke. tapi betul-betul Roh Kudus, Ruhul Quds, ya, dituntun oleh nur, cahaya yang sejati, yang pasti isinya adalah kasih dan konstruktif, sinergis, positif. Persoalannya adalah yang perlu kita lakukan, bagaimana memfasilitasi ini semua menjadi sebuah gerakan menuju level kesadaran kemurnian untuk masing-masing orang menemukan raja semestanya dalam diri itu. Ini tugas sejarah, Mas. Iya, iya. Ini harus menjadi social movement. Yes, I think so. Oke, Itu kata. tapi yang menarik begini, dari penjelasan Pak Wibi tadi, teman-teman pasti akan banyak bertanya, kenapa kalau memang ajaran Budi itu akan tegak, kenapa harus dengan bencana di mana-mana? Itu pertanyaannya. Iya, karena bencana ini adalah hal yang paling mudah untuk menyadarkan kelemahan manusia. Gitu loh, ya, paling mudah membuat orang jadi eling. Betul-betul. Ya, saya ingat waktu gempa bumi di Jogja dulu ya, gempa bumi di Jogja tahun 2006. Oke. Begitu gempa yang terjadi adalah orang lalu social movementnya begitu tinggi, level ketulusannya menjadi tinggi karena masing-masing merasakan nasib yang sama. Ya, maka bencana ini adalah cara yang mudah, tetapi apakah harus selalu demikian? Nah, ini tergantung dari social movement kita berikutnya, spiritual movement maksud saya. Berikut, Spiritual movement. yes, begitu kita mampu level kesadaran kolektif ini berkembang bersama, memurni bersama pada level tertentu, maka yang terjadi gemah ripah loh jinawi toto titik tentrem karto rahaja itu betul-betul wujud.